Shalom umat Tuhan yang diberkati, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan selalu ada dan nyata bagi setiap kita. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kita mari bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang terbaik saat ini ya Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam beracara Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Dimanapun saat ini kami berada, kami memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memuaskan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami. Haleluya. Oh Tuhan, makasih Tuhan. Makasih. Bagi kami Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami ya Bapa. Hadirat-Mu kudus-Mu penuhi baik-Mu dan sungguh menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kubur hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Bapa. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Hadirat-Mu beri kekuatan baru bagi kami. Tak firman-Mu Tuhan, mengucapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Bapa saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Hati kami Bapa, telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah tercurah urapan-Mu Tuhan bagi ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami merindukan kuasa firman Tuhan melalui firman-Mu mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dengan kuasa yang maha tinggi, sehingga apa yang hamba-Mu ini katakan, apa yang hamba-Mu sampaikan, itu seperti yang Kau kehendaki bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi Tuhan, hati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga jamah hati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama pada saat hari ini. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusut. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Berkatilah kita yang senantiasa haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang baru saja kita baca adalah sebuah kisah bagaimana Tuhan membebaskan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Saudara bisa membayangkan keadaan orang yang lumpuh sejak lahir, saudara. Bagaimana dia tidak pernah merasakan berjalan, berlari, melompat-lompat dan melakukan aktivitas seperti kebiasaan banyak orang. Ketika orang itu lumpuh sejak lahir, dan dikatakan bahwa ia harus diusut tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Itu artinya tiap hari pekerjaannya seperti itu, meminta-minta di gerbang indah bait Allah. Tetapi apa yang terjadi di dalam kisah yang kita baca melalui dua orang murid
Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah peduli terhadap orang itu. Allah mengerti kebutuhan yang utama dari orang itu, yaitu kesembuhan, saudara. Bagaimana dia selalu menderita tiap hari, bahkan sejak lahir. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk menolong hidupnya. Tetapi Tuhan tahu. Dan Petrus serta Yohanes, mereka melakukan tugas mereka untuk menyatakan kuasa nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, gerbang bait Allah itu bernama gerbang indah. Tetapi saya percaya tidak menjadi indah ketika mereka melihat ada seorang lumpuh sejak lahirnya yang tiap-tiap hari ada di situ. Nama gerbang yang indah tidak seindah kehidupan orang lumpuh itu, saudara. Dan Tuhan tahu itu, Tuhan mengerti itu, sehingga ketika Petrus dan Yohanes lewat di situ, Tuhan menyatakan kuasanya. Dan yang luar biasa, Petrus dan Yohanes berkata di dalam ayat yang ke-6. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara-saudaraku, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Petrus serta Yohanes tahu kebutuhan orang itu untuk kesembuhan. Petrus dan Yohanes tahu bahwa mereka telah mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Bahkan Petrus berdiri di hadapan begitu banyak orang untuk menyatakan kuasa nama Yesus, sehingga ketika terjadi pengurapan pada hari Pentakosta itu 3.000 orang diselamatkan, saudara. Sungguh perkara yang luar biasa. Dan Petrus tahu, Yohanes tahu, saat itulah mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa nama Yesus. Nah, pada saat ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada setiap kita bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus yang kita percayai, Tuhan kita itu, saudara-saudara. Ya. Jadi yang pertama, kuasa nama Yesus itu adalah kuasa yang membebaskan kita, yang menyembuhkan kita, saudara. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh yang sejak lahirnya ada di pintu gerbang indah itu. Saya mau katakan sebenarnya orang itu sudah tidak ada lagi harapan selain dia mendapatkan belas kasih daripada orang lain. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes lewat di situ, maka orang lumpuh itu melihat kepada Yohanes dan Petrus untuk mendapatkan belas kasihan yang berupa uang mungkin, saudara-saudara. Karena saudara, di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia, saudaraku, meminta sedekah. Kemudian ketika di dalam ayat yang keempat, Petrus berkata, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dalam ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi orang itu sebenarnya tidak memiliki pengharapan yang lain, tidak memiliki pengharapan untuk disembuhkan sebenarnya saat itu. Tetapi yang dia inginkan saat itu hanyalah sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tidak lebih, saudara-saudara. Tetapi kedua murid Tuhan ini tahu bahwa yang penting dan yang paling penting bagi orang itu bukan uang. Sehingga Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ku punya, apa yang mereka punya diberikan. Ya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Itu artinya apa, saudara? Nama Yesus itu adalah nama yang membebaskan orang lumpuh itu, yang menyembuhkan orang lumpuh itu,
dari keterpurukan hidupnya. Ya. Pintu gerbang indah bait Allah ternyata tidak seindah hidupnya. Dan ketika nama Yesus dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes, maka mulai hari itu hidupnya menjadi indah seperti nama pintu gerbang indah yang setiap hari ia di sana dan diusung oleh orang. Mulai hari itu hidupnya menjadi indah, sehingga ketika dia disembuhkan, dia meloncat, dia berdiri. Dalam ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika nama Yesus itu hadir dalam kehidupan orang lumpuh itu, maka mulai hari itu hidupnya menjadi indah, saudara-saudara. Kenapa? Karena nama Yesus menyembuhkan dia, membebaskan dia, memberikan kehidupan yang indah dalam kehidupannya. Saudara-saudara mungkin berkata, hidup saya tidak indah, kehidupan saya tidak enak, mungkin banyak pergumulan, banyak masalah, saudara. Tetapi pada saya lah nama Yesus yang sanggup untuk membuat hidup saudara menjadi indah. Saudara yang mengalami tekanan, saudara yang mengalami kekecewaan, saudara yang menghadapi jalan buntu, ingatlah nama Yesus. Ingat nama Yesus, nama yang membebaskan dan menyembuhkan, yang akan membebaskan setiap saudara dari segala keterpurukan saudara, dari segala harapan yang mungkin hilang dalam hidup saudara. Saudara buntu menghadapi suatu permasalahan yang menurut saudara tidak mungkin bisa diselesaikan, tetapi saya mau katakan, nama Yesus adalah nama yang membebaskan dan menyembuhkan, nama yang akan memberikan pengharapan yang baru dalam hidup saudara, sehingga kehidupan saudara akan menjadi kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Jadi kuasa nama Yesus yang pertama yang ingin saya bagikan saat ini adalah nama Yesus itu membebaskan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita dari segala belenggu yang mengikat kita selama ini, saudara. Yang kedua, mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, saudara. Kitab Injil Yohanes ayat yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya ulangi, saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang merupakan jaminan doa bagi kita, jaminan jawaban doa bagi setiap kita yang percaya kepada nama Yesus. Sebab nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, sehingga ketika kita minta sesuatu kepadanya di dalam nama Yesus, maka yakinlah, percayalah, kita akan menerimanya, saudara-saudara. Yang menjadi masalah adalah kita tidak pernah minta kepada Tuhan. Atau ketika kita minta kepada nama, dalam nama itu, permintaan kita adalah permintaan yang salah, saudara. Permintaan untuk memenuhi hawa nafsu kita, keinginan kita, bukan permintaan yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika kita meminta sesuatu dan itu adalah untuk kebaikan bagi setiap kita, saya percaya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Minta kepada Tuhan, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketuklah pintu, carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah
pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat ke-7, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang susah untuk ditemui. Kapanpun saudara butuh, ya, datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar. Mungkin saudara berkata, ya, "Oh Pak Pendeta, saya sudah berdoa lama, tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban dari Tuhan." Ya. Disinilah saudaraku, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita seperti maunya Tuhan dan waktunya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, itu artinya belum waktunya Tuhan. Terus sampai kapan? Ya. Sampai kapan saya menunggu jawaban daripada Tuhan? Ya. Tunggu waktunya Tuhan. Ya. Tunggu waktunya Tuhan. Jawaban Tuhan itu bisa ya langsung diberikan kepada saudara. Ya, mungkin tidak butuh waktu yang lama, tetapi kadang kita harus menunggu lama, saudara-saudara. Ya. Saya membutuhkan waktu yang cukup lama berdoa untuk orang tua saya supaya datang kembali beribadah ke gereja. Ya. Ketika saya masuk sekolah pendeta, sekolah teologi, saudara, ya, orang tua saya ya, itu tidak ke gereja, saudara, tidak ke gereja. Ya. Padahal anaknya masuk sekolah pendeta, tapi orang tuanya tidak ke gereja. Saya bergumul di hadapan Tuhan, saya berdoa di hadapan Tuhan setelah sekian lamanya. Dan saudara tahu, ya, itu tidak hanya 1-2 bulan, ya, bahkan bertahun-tahun. Tapi ketika Tuhan memberikan jawaban, ya, maka Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa. Ya. Saya membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya bapak saya datang ke gereja, dan Tuhan akhirnya mengabulkan dalam kehidupan saya. Ya. Saya juga berdoa lama supaya saya bisa melanjutkan kuliah saya, ya, melanjutkan kuliah S2, ya, karena memang tidak ada biaya, ya, dan Tuhan menyatakan waktunya. Jadi saya lulus tahun 2001 ya, dari S1, dan Tuhan baru nyatakan kuasanya ya, tahun 2018 gitu, Jadi berapa tahun itu saya berdoa ya? Hampir 17 tahun ya. Jadi kalau orang 17 tahun itu dia sudah cukup dewasa ya. Lama sekali ya. Tapi itulah jawaban doa kita. Terkadang kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Tetapi ketahuilah, kalau kita berdoa seperti maunya Tuhan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang memberikan jawaban doa bagi kita. Karena itu saudaraku, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, dengan penuh iman kita di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang menjadi jawaban doa bagi setiap kita. Seperti yang barusan kita baca dalam Yohanes 16 ayat 24 ya. Sebab ketika kita meminta kepada Tuhan dalam nama Tuhan, maka kita akan menerima, sehingga kita akan menjadi sukacita. Yang terakhir ya, kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11b ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11b, demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11b ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan
Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya. Jadi saudaraku, di dalam nama Yesus kita dibenarkan dan diselamatkan. Kita disucikan dari segala dosa kita, saudara-saudara. Ya. Dan kita diselamatkan. Ya. Sebab dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan olehnya sehingga kita dapat diselamatkan. Itu artinya apa, saudaraku? Yesuslah satu-satunya jalan kita kepada Bapa untuk mendapatkan keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan itu yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita diselamatkan, saudara. Nama Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Nama Yesus yang olehnya kita disucikan dari segala dosa kita. Ya. Terkadang yang menghambat dosa-dosa kita itu adalah dosa, yang menghambat doa kita adalah dosa dan segala tingkah laku kita yang tidak benar. Ya. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi terkadang kita bukan menjadi orang-orang yang benar. Karena itu minta dalam nama Yesus itu supaya Tuhan senantiasa menyucikan hidup kita. Tuhan membuat kita bertobat dari waktu ke waktu. Saudara mungkin saat ini masih hidup dalam dosa saudara, tetap ingat nama Yesus itu yang akan sanggup menyucikan saudara dari setiap dosa saudara, sehingga saudara akan dibebaskan dari dosa yang mengikat hidupmu saat ini, saudara-saudara. Karena nama Yesus itu adalah nama yang membenarkan kita, yang mencucikan kita dari dosa dan menyelamatkan hidup kita. Panggil nama Yesus itu ketika hidup saudara dalam keadaan yang terpuruk. Imani nama itu adalah nama yang memulihkan hidup saudara, sehingga hidup saudara menjadi indah, sama seperti orang lumpuh di gerbang indah bait suci. Nama itulah yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, pegang dan yakini dengan iman saudara akan nama Yesus itu. Dan saya percaya hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun saudara pergi, saudara tidak akan pernah merasa sendiri. Dan apapun yang saudara takutkan hari-hari ini, ketika saudara memiliki nama Yesus itu, saya percaya kita tidak akan pernah khawatir. Saudara-saudara yang dikecewakan hari-hari ini, saudara-saudara yang mengalami keputusasaan hari-hari ini, ingat dan panggil nama Yesus, sebab nama Yesus itulah yang akan memulihkan kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Saudaraku, untuk pengumuman pada saat ini, untuk minggu depan kita akan mengadakan ibadah tatap muka di GBI Perigi ya, jam 10 pagi. Sementara di GBI Kelor kita akan mengikuti melalui online di channel YouTube GBI Perigi dan Kelor. Saya undang pemain musik, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Baik jemaat Tuhan yang kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak benar ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
berikan sekali apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat dunia ini, dalam gelombang yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu yang tak bersama. Kau berfirman, tak berluka-luka, kau bersabda, bersamakanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya, Kau berfirman, Kau berfirman, dan kemuliaan-Mu, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari sembah Tuhan sekali lagi terakhir. Haleluya. Kau Allah yang membebaskan setiap kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Engkau Tuhan yang membebaskan dan memulihkan, menyembuhkan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami diselamatkan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami dipulihkan. Hanya dalam nama-Mu kami mendapatkan jawaban kami. Pulihkanlah hati setiap kami, Tuhan. Bangkitkan kembali. Terima kasih. Haleluya. Hanya nama-Mu yang membebaskan, hanya nama-Mu yang menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Hanya nama-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Hanya nama-Mu yang memudahkan dan membenarkan setiap kami, Tuhan. Terpujilah, kami percaya nama Yesus menjamah setiap kami. Kami percaya nama Yesus memulihkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu, kuasa nama terus ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami yang terus mengingat dalam kehidupan kami bahwa di dalam nama-Mu kami dibebaskan, kami disembuhkan karena nama-Mu berkuasa.
Biarlah di dalam nama Yesus, namamu itu, kami terus memperoleh jawaban setiap doa kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam pergumulan dan masalah kami. Demikian juga Tuhan, biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan selalu di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami. Saudara-saudara, arahkan hatimu untuk terima berkat yang baru daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan, Tuhan memberkati kuliah dan sekolahmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Tuhan memberkati tanganmu dengan apa yang kau kerjakan, dan Tuhan memberkati kakimu ketika kau melangkah dimanapun engkau berada. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.